Presiden Joko Widodo melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Berusia 32 tahun, Dito Aryo Tejo menjadi Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. Mampukah Menteri Muda ini membangun olahraga kita menjadi lebih perkasa? Mari kita diskusi. Teka-teki siapa Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru akhirnya terjawab sudah. Presiden Joko Widodo telah melantiknya. Apakah mudah seperti yang diinginkan oleh Presiden dan mampukah menuntaskan seluruh PR-PR Kemenpora? Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Menpora yang baru, menggantikan Zainuddin Amali yang mundur karena memilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Presiden melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Senin 3 April 2023. Akhirnya Presiden menyatukan pilihan ke kader muda Partai Golkar itu. Menteri Pemuda dan Olahraga, pemuda, kalau dari usia sih Dito Aryo Tejo tergolong masih muda, masih berusia 32 tahun. Ini seperti apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo ketika disinggung siapa Menpora yang baru. Singkat dan jelas, muda. Nah, sebelum menjabat sebagai Menpora, ada sejumlah posisi yang diduduki oleh Dito Aryo Tejo. Dito merupakan kader muda Partai Golkar, pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Sejak tahun 2022, Dito juga masuk dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Perekonomian, dan Dito juga pernah menjadi Chief de Mission Kontingen Indonesia di Youth Olympic tahun 2018. Sebenarnya sih ada 3 nama yang diajukan ke Presiden Joko Widodo. Semuanya dari Partai Golkar. Memang sih Menpora yang sebelumnya Zainuddin Amali berasal dari Partai Golkar. Apakah ini artinya pos Menpora jatah Partai Golkar? Lalu kenapa pada akhirnya Presiden memilih Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru? Dari rekam jejak yang terjadi, kesesuaian itu nampak dilihat dari apa yang pernah dilakukan Aryo sejak mahasiswa. Dia ada di HMI, ada di BEM UI, ada di AMPI, di keolahragaan juga demikian. Di partai politik juga bidangnya bidang inovasi yang itu berkaitan dengan bidang inovasi dan kreativitas, itu berkaitan juga dengan kepemudaan kan intinya ya. Bahkan bisa masuk-masuk ke kementerian-kementerian lainnya. Ini sudah menurut saya sudah paralel dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi ya. Dan yang kedua, kalau dilihat apakah berkepentingan pada Pilpres 2024 nanti, ya tentu saja. Aryo ini kan pernah menjadi jubirnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ketika kampanye 2019. Artinya ada beberapa yang bisa dilakukan juga oleh Aryo ya sebagai menteri, tapi itu tidak boleh dilakukan dalam peta Pilpres nantinya misalnya. Karena batas-batas dia dalam birokrasi kementeriannya. Tapi intinya dia punya pengalaman dalam rekam jejak yang berkaitan dengan momen politik yaitu Pilpres. Jadi itu juga bisa menjadi gambaran bagi kita untuk melihat apakah rekrutmen terhadap Aryo ini akan berkaitan dengan Pilpres 2024. Ya bisa saja, bisa kita kaitkan dan itu sah-sah saja. Tapi ya siapapun yang jadi Menpora, utamanya menyelesaikan banyak PR yang harus dituntaskan di bidang kepemudaan dan tentunya olahraga. Nah sekali lagi Pak Menpora yang baru punya tantangan yang cukup berat. Dan kami semua berharap masyarakat olahraga bisa melihat step demi step peningkatan utamanya prestasi olahraga. Ujian yang utama tadi menyelesaikan masalah yang terkait dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian yang kedua dalam waktu dekat adalah SEA Games di bulan Mei. Kemudian nanti di bulan November ada Asian Games. Tentu kita berharap ada progres yang naik lah gitu dari aspek prestasi kita. Dan jangan lupa pesan masyarakat itu kawal betul dan tuntaskan implementasi desain besar olahraga nasional. Oleh karena itu merupakan satu pilar kerangka jangka panjang yang besar agar kita mampu mencapai hasil prestasi terbaik hasil kita nanti di tahun 2044 untuk bisa menduduki peringkat 5 di Olimpiade.
Gercep ya, 1 bulan setelah dilantik sudah ada SEA Games di depan mata. Tapi apa ya sebenarnya harapan anak muda Indonesia, terutama soal pembenahan prestasi olahraga di tanah air? Kedepannya bisa lebih berprestasi lagi atlet-atletnya sih. Semoga yang pasti bakal lebih baik dari yang sebelumnya. Sama juga kan Menpora kita yang baru ini termuda ya, umurnya 30 tahun. Semoga juga dia lebih paham lah soal persoalan anak muda juga. Mungkin harapannya adalah kayak mungkin sebagai Menpora baru bisa lebih mendengarkan apresiasi untuk anak-anak muda yang lebih lagi tuh pengen memotivasi mungkin ya untuk melihat bahwa ternyata olahraga yang ada di Indonesia itu juga perspektifnya maju untuk kedepannya seperti itu. Sesuai fungsi dan tugas Kemenpora, pemberdayaan pemuda dan peningkatan olahraga Indonesia. Anak-anak muda Indonesia itu banyak kok potensinya, begitupun juga dengan atlet-atletnya. Dukungan pemerintah dalam hal ini Kemenpora penting untuk prestasi Indonesia yang semakin mendunia. Gimana?